Nah loh, usai kalah di final. Ternyata ada fakta mengejutkan pada laga timnas Indonesia lawan Vietnam di Piala AFF U23. Kira-kira fakta apakah itu? Fans Garuda harus simak ini. Resmi diputuskan tadi malam. Ini dia keputusan mengejutkan Menpora dan Erick Thohir usai timnas Indonesia gagal juara Piala AFF U23. Apakah Gerald Vandenburg akhirnya diganti Shin Tae-yong? Begini fakta mengejutkannya. Wah. Usai dibungkap Vietnam, pengamat sepak bola Indonesia tiba-tiba serang opini Erick Thohir. Apakah Erick Thohir kini malah banyak musuhnya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Fakta mengejutkan kekalahan Timnas Indonesia atas Vietnam di Piala AFF U23. Kekalahan Timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2025 melawan Vietnam tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi para pemain dan pelatih, tetapi juga menyisakan fakta-fakta mengejutkan yang menjadi bahan perbincangan publik. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa (29 Juli 2025) itu seharusnya menjadi momen kebangkitan Garuda Muda. Sayangnya gol tunggal Nguyen Chong Phuong di babak pertama menjadi pembeda sekaligus peredam mimpi ribuan supporter yang memadati Stadion Kebanggaan Indonesia. Padahal dari segi statistik, anak asuh Gerald Vandenburg tampil dominan. Indonesia menguasai 68% penguasaan bola dibandingkan 32% milik Vietnam. Namun, penguasaan itu tak cukup untuk mengubah hasil akhir. Vietnam justru tampil lebih efisien dan mampu mengonversi satu peluang menjadi gol kemenangan. Ironisnya, jumlah tembakan tepat sasaran kedua tim pun sama, yakni 2. Ini menunjukkan bahwa efektivitas serangan bukan sekadar dominasi yang menentukan hasil pertandingan. Dan dalam hal ini, Vietnam unggul segalanya. Kekalahan ini juga kembali menegaskan bahwa SUGBK seolah menjadi tempat yang angker bagi timnas Indonesia. Dari 8 final resmi yang pernah dimainkan di stadion ini, Indonesia hanya menang sekali pada SEA Games 1987 melawan Malaysia. Selebihnya 7 kali berakhir dengan kekalahan. Tak heran jika media Vietnam News menyebut stadion bersejarah ini sebagai stadion berhantu bagi Indonesia. Aura mistis atau tekanan mental? Yang jelas, sejarah buruk ini kembali terulang dalam laga yang seharusnya bisa menjadi titik balik kejayaan. Lebih jauh lagi, kekalahan ini juga mengundang perbandingan yang tak terhindarkan dengan era kepelatihan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu sebelumnya berhasil membawa timnas Indonesia U23 ke final Piala AFF U23 2023 meskipun akhirnya kalah melalui adu penalti. Kini di tangan Gerald Vandenburg, pencapaian itu hanya bisa disamai, bukan dilampaui. Situasi ini seakan membayangi perjalanan pelatih baru tersebut yang belum mampu membawa trofi perdana bagi skuad muda merah putih. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah Vandenburg mampu mengangkat performa timnas lebih tinggi dari pendahulunya. Dari sisi psikologis, tekanan besar juga datang dari publik. Sekitar 35.000 supporter hadir langsung memberikan dukungan. Chan semangat menggema sejak awal laga hingga peluit akhir. Namun dukungan luar biasa itu tak cukup menginspirasi Garuda Muda untuk mencetak gol penyama. Barisan depan yang tumpul menjadi sorotan karena dari begitu banyak peluang, tak satu pun mampu membuahkan hasil. Para penonton pun harus pulang dengan perasaan kecewa, menyadari bahwa perjuangan keras belum tentu menjamin kemenangan jika lini depan tak tajam. Yang lebih menyesakan lagi, kemenangan Vietnam kali ini menandai gelar ketiga mereka secara beruntun di ajang Piala AFF U23 tahun 2022, 2023, dan kini 2025. Mereka bukan hanya menjadi lawan berat, tetapi juga menjelma sebagai dominator kawasan Asia Tenggara.
Sebaliknya, Indonesia terakhir juara pada 2019 dan kini kembali gagal mematahkan dominasi tersebut. Laga ini pun bukan sekadar soal kekalahan, tapi soal jarak prestasi yang masih harus dikejar oleh Indonesia untuk bisa menyamai bahkan melampaui Vietnam. Kini publik Indonesia mulai mempertanyakan arah tim nasional U23 ke depan. Apakah Gerald van den Burg mampu membawa perubahan nyata? Ataukah hanya menjadi pelatih yang mengulang capaian pendahulunya? Dengan rekam jejak yang belum menjanjikan, Van den Burg harus bekerja ekstra keras membuktikan kapasitasnya. Karena di Indonesia, harapan terhadap timnas selalu besar dan setiap kegagalan akan selalu dikaitkan dengan nama-nama besar seperti Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian? Apakah kekalahan ini murni karena faktor teknis atau justru ada tekanan mental dan sejarah buruk yang masih menghantui timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama harapan dan kritik untuk masa depan Garuda Muda. Ungkapan Kim Sang-sik usai bungkam timnas Indonesia. Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam U23, tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya usai timnya sukses membungkam timnas Indonesia U23 di partai final Piala AFF U23 2025, bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa malam 29 Juli. Kemenangan 1-0 atas tuan rumah tak hanya menobatkan Vietnam sebagai juara untuk ketiga kalinya secara beruntun, tetapi juga mengukuhkan posisi Sang-sik sebagai pelatih baru yang sukses melanjutkan tradisi kemenangan The Golden State Warriors. Duduk di depan para awak media seusai laga, raut wajah bahagia terpancar jelas dari pelatih asal Korea Selatan itu, yang menyebut kemenangan ini sebagai buah dari kerja keras dan mental baja anak asuhnya. Bagi Kim Sang-sik, kemenangan ini memiliki arti ganda. Selain menambah deretan gelar bergengsi bagi Vietnam, ia juga berhasil menyamai jejak dua pelatih sebelumnya di Denam pada tahun 2022 dan Hoang An-tuan pada 2023 yang membawa Vietnam juara di ajang yang sama. Hal ini tentu menjadi catatan istimewa bagi Sang-sik karena dirinya baru mulai menangani Vietnam U23 sejak tahun 2024. Meski begitu, ia tidak ingin sorotan hanya tertuju padanya. Sang pelatih dengan rendah hati justru mengarahkan pujian kepada para pemain yang dinilainya pantas menjadi bintang dalam laga panas di Jakarta tersebut. Saya senang bisa menang atas Indonesia. Ini adalah trofi ketiga berturut-turut. Para pemain tidak pernah menyerah selama pertandingan, mereka berjuang selama 90 menit penuh. Jadi selamat dan saya bangga dengan para pemain. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang sudah mendukung, ujar Sang-sik dengan ekspresi puas. Di tengah atmosfer SUGBK yang dipenuhi puluhan ribu pendukung Indonesia, para pemain Vietnam memang tampil tanpa gentar. Mental juara mereka sangat terlihat sepanjang laga, bahkan ketika tekanan dari tuan rumah begitu besar. Kim Sang-sik pun menyadari betapa pentingnya mentalitas dalam pertandingan sekelas final. Menurutnya, kemampuan bertahan secara emosional sama pentingnya dengan strategi di lapangan. Ada banyak fans Indonesia di stadion, tetapi para pemain tidak pernah menyerah. Mereka berusaha dengan berani, jadi saya sangat berterima kasih kepada pemain Vietnam, tambahnya. Namun Sang-sik juga sadar bahwa perjalanan belum selesai. Ia tidak ingin anak asuhnya larut dalam euforia kemenangan ini. Menurutnya, Piala AFF U23 hanyalah satu dari sekian banyak turnamen yang akan menjadi batu loncatan bagi Vietnam untuk melangkah ke panggung yang lebih besar. Ia sudah menatap ke depan ke arah tantangan yang lebih besar seperti kualifikasi Piala Asia dan SEA Games mendatang. Saya ingin para pemain terus berkembang dan mendapatkan pengalaman lewat turnamen seperti ini. Tim kami memang belum sempurna, tetapi saya harap dari laga-laga penting seperti ini, mereka bisa mendapat lebih banyak jam terbang dan tampil lebih baik ke depannya, tutup Sang-sik. Ungkapan Kim Sang-sik ini tentu mengundang berbagai reaksi, terutama dari pendukung Indonesia yang kecewa melihat timnya kembali gagal menjadi juara di kandang sendiri. Namun tak bisa dipungkiri keberhasilan Vietnam di bawah asuhan Sang-sik patut diapresiasi. Dengan strategi yang matang dan mental yang tangguh, mereka layak disebut sebagai tim terbaik di Asia Tenggara saat ini.
Bagaimana menurut kalian? Apakah komentar Kim Sang-sik pantas mendapatkan pujian? Atau justru kalian merasa Indonesia seharusnya bisa lebih baik dan pantas menang? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan diskusikan bagaimana langkah Indonesia ke depan untuk mengejar ketertinggalan dari Vietnam. Keputusan mengejutkan Menpora dan Erick Thohir usai timnas Indonesia gagal juara Piala AFF U23. Benar-benar di luar dugaan. Keputusan mengejutkan datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo usai kegagalan timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2025. Publik sempat menduga dengan target juara yang gagal dicapai dan kekalahan kedua secara beruntun di partai final melawan Vietnam, nasib pelatih Gerald van den Burg berada di ujung tanduk. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih memecat van den Burg, Erick Thohir justru menegaskan bahwa tim ini akan terus dipertahankan dan fokus diarahkan ke kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar pada September mendatang. Kekalahan 0-1 dari Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno memang menyakitkan. Gol sematawayang Nguyen Chong Phuong di menit ke-37 kembali menggagalkan mimpi Garuda Muda untuk meraih trofi di kandang sendiri. Ini bukan kali pertama Indonesia ditaklukkan Vietnam di partai final. 2 tahun sebelumnya, tim yang sama juga menjadi batu sandungan di final Piala AFF U23 edisi 2023, kala itu lewat adu penalti. Dengan target juara yang sudah digaungkan jauh hari, publik wajar jika merasa kecewa. Namun reaksi Erick Thohir justru menjadi kejutan tersendiri di tengah riuh tuntutan evaluasi. Anak-anak bermain maksimal, tapi memang tadi fokus 90 menit yang jadi kunci. Ada satu momen kita kecolongan, ujar Erick usai laga. Ia juga menyoroti kondisi dua pemain andalan Arkan Fikri dan Tony Firmansyah yang belum bisa tampil sepenuhnya fit. Meski tidak mencari kambing hitam, Erick menyebut absennya kedua pemain itu turut memengaruhi keseimbangan tim di lapangan. Kendati demikian, ia tetap memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemain yang telah berjuang hingga titik akhir. Yang lebih mengejutkan lagi, Erick mengungkap bahwa dirinya sudah mulai mengubah fokus bahkan sebelum laga final digelar. Ia menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan tim menuju kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dalam kompetisi itu, Indonesia akan tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau dan akan bermain di kandang sendiri, tepatnya di Sidoarjo. Dengan hanya juara grup dan beberapa runner-up terbaik yang bisa lolos ke putaran final, persiapan tim menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, keputusan untuk mempertahankan van den Burg dan membangun kontinuitas dipilih ketimbang melakukan pergantian drastis. Senada dengan Erick, Menpora Dito Aryo Tejo juga menilai hasil di Piala AFF U23 kali ini tetap patut diapresiasi. Menurutnya dengan komposisi skuad yang belum lengkap dan sejumlah pemain kunci yang absen, lolos ke final adalah bukti bahwa strategi dan pola permainan sudah berada di jalur yang tepat. Kalau menang itu urusan lain. Tapi kita lihat dulu perjuangannya. Dan ini jadi pembelajaran penting untuk menghadapi AFC dan SEA Games nanti, ujar Dito. Ia juga menyoroti antusiasme luar biasa masyarakat Indonesia yang memenuhi stadion. Lebih dari 35.000 penonton hadir langsung mendukung Garuda Muda, menciptakan atmosfer luar biasa yang memberikan energi tambahan bagi para pemain. Dito menyebut ini sebagai bukti cinta publik terhadap timnas, dan ia berharap dukungan itu terus mengalir di kompetisi-kompetisi berikutnya. Langkah berani Erick Thohir dan Menpora Dito untuk tidak buru-buru melakukan perombakan ini menuai reaksi beragam dari publik. Ada yang mendukung karena melihat pentingnya kontinuitas dan konsistensi tim, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan mengapa target juara yang gagal tidak langsung disertai evaluasi besar-besaran. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Erick Thohir untuk mempertahankan van den Burg dan fokus ke Piala Asia adalah langkah bijak? Ataukah justru ini menunjukkan standar evaluasi yang terlalu longgar? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan suarakan pandanganmu demi masa depan Timnas U23 Indonesia.
Pengamat sepak bola Indonesia tak setuju dengan opini Erick Thohir. Kekalahan Timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2025 menghadirkan sejumlah pandangan berbeda dari berbagai pihak. Di satu sisi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan apresiasi atas perjuangan tim dan menekankan fokus ke ajang yang lebih besar di depan mata, yaitu kualifikasi Piala Asia U23. Namun di sisi lain, suara kritis datang dari pengamat sepak bola nasional, Kusnaini atau yang akrab disapa Bungkus. Menurutnya, pernyataan Erick Thohir yang hanya menyoroti lini depan sebagai sumber masalah dalam kekalahan atas Vietnam terlalu menyederhanakan persoalan. Laga final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa (29 Juli 2025) itu berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Vietnam. Gol tunggal dari Nguyen Chong Pho, pemain yang punya pengalaman di Liga Jepang, Korea Selatan, hingga Belgia menjadi mimpi buruk bagi Garuda Muda. Meski Indonesia mampu menembus final dan mendapat dukungan penuh dari puluhan ribu supporter, hasil akhir tetap mengecewakan. Terlebih ini adalah kekalahan kedua beruntun dari Vietnam di final Piala AFF U23. Setelah sebelumnya kalah adu penalti pada edisi 2023. Erick Thohir menilai anak-anak asuh Gerald Vandenburg telah tampil maksimal, bahkan menyebut bahwa kehilangan dua pilar penting, Arkan Fikri dan Tony Firmansyah, cukup memengaruhi performa. Namun Erick tetap menekankan bahwa semangat juang pemain patut diapresiasi. Fokus PSSI kini adalah menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Sidoarjo pada September. Ia juga membuka peluang memanggil pemain-pemain baru yang tidak ikut di AFF U23, termasuk dari kalangan senior, untuk memperkuat skuad. Namun Bungkus menilai evaluasi tidak boleh hanya fokus di lini depan. Justru lini tengah menurutnya adalah titik lemah utama yang harus menjadi perhatian. Dalam komentarnya di program Sapa Indonesia Pagi, Bungkus menyebut bahwa Indonesia gagal menguasai lapangan tengah dan kesulitan menekan Vietnam. Kalau persoalan dianggap terjadi di lini depan, ya tidak juga. Sistem permainan secara keseluruhan kita kesulitan di lapangan tengah, ujarnya. Ia menyebut Vietnam bermain sangat padat dan kompak, membuat Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Lebih jauh, Bungkus menyoroti pola serangan Indonesia yang terlalu bergantung pada umpan panjang dari sisi sayap. Hal ini menurutnya sudah terbaca oleh lawan dan tak cukup efektif. Ketidakhadiran Arkan Fikri, kata Bungkus, membuat lini tengah kehilangan daya kreativitas dan fleksibilitas. Ia menyayangkan tidak adanya alternatif strategi saat pola awal tak berjalan mulus. Artinya, permasalahan yang ada tak cukup diselesaikan dengan sekadar menambah striker atau menyalahkan ketajaman lini depan. Namun Bungkus juga menegaskan agar masyarakat tidak terlalu larut dalam kekecewaan. Ia menyebut banyak pemain muda potensial belum bergabung dalam skuad ini, seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ramadan Sananta. Jika nantinya mereka bisa masuk dalam komposisi tim, tentu kualitas permainan Garuda Muda akan meningkat drastis. Menurutnya, kegagalan ini bisa menjadi pelajaran berharga menjelang turnamen yang lebih penting, seperti kualifikasi Piala Asia dan SEA Games 2025. Pernyataan Bungkus ini memancing diskusi publik. Banyak yang mendukung pandangannya bahwa perbaikan tak bisa hanya dilakukan secara parsial. Evaluasi menyeluruh memang dibutuhkan jika Indonesia ingin bersaing di level Asia, bukan hanya regional. Di tengah euforia dan kekecewaan, pendapat para pengamat bisa menjadi cermin untuk melihat kelemahan dengan lebih jernih. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pandangan Bungkus bahwa masalah Timnas U23 bukan hanya di lini depan? Atau kalian lebih sepakat dengan Erick Thohir bahwa performa sudah maksimal dan butuh dimaklumi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi demi kemajuan sepak bola Indonesia ke depan. Janji menarik Gerald Vandenburg untuk Timnas Indonesia. Pertandingan final Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 melawan Vietnam U23 baru saja berakhir.
Laga yang penuh gengsi ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam, 29 Juli 2025. Sorak-sorai puluhan ribu supporter memenuhi stadion, menciptakan atmosfer luar biasa yang membuat siapapun yang hadir akan sulit melupakannya. Namun di balik pertandingan yang menegangkan itu, ada satu momen menarik sebelum laga dimulai yang tak kalah mencuri perhatian, yakni janji mengejutkan dari pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg. Menjelang pertandingan tepatnya pada Selasa siang, Gerald van den Burg mengunggah pernyataan menyentuh sekaligus membakar semangat pemain dan pendukung. Final ASEAN U23 Championship. We are one team. We will give everything in our power today, tulis van den Burg dalam unggahan Instagram pribadinya. Kalimat sederhana namun penuh makna ini menjadi semacam janji yang mencerminkan tekad luar biasa dari sang pelatih. Ia ingin menunjukkan bahwa Timnas Indonesia U23 bukan hanya sekadar tim yang bermain untuk menang, tapi juga tim yang akan bertarung sampai titik darah penghabisan demi membanggakan tanah air. Janji itu pun langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola nasional. Banyak yang merasa bahwa van den Burg, pelatih asal Belanda yang sebelumnya sempat diragukan publik, kini mulai menunjukkan karismanya sebagai sosok pemimpin yang mampu menyatukan tim dan membangkitkan semangat juang para pemain muda. Ucapan itu bukan hanya sekadar kata-kata motivasi biasa, melainkan bentuk kepercayaan diri tinggi bahwa Indonesia bisa memberi perlawanan serius kepada Vietnam, tim yang memiliki rekor dominan dan status juara bertahan. Faktanya menjelang laga, Timnas U23 Indonesia memang berada di bawah bayang-bayang kekalahan. Rekor pertemuan melawan Vietnam U23 bukanlah hal yang membanggakan. Dalam beberapa tahun terakhir, Garuda Muda kerap kesulitan menembus pertahanan Vietnam dan gagal tampil maksimal dalam partai besar. Bahkan pada final edisi sebelumnya, Indonesia harus menerima kekalahan pahit melalui adu penalti. Hal inilah yang membuat tekanan menjelang laga semakin besar, namun janji van den Burg seperti menjadi penyejuk sekaligus bahan bakar semangat bagi skuad Garuda Muda. Laga pun akhirnya berlangsung dengan intensitas tinggi seperti yang sudah diprediksi banyak pihak. Kedua tim saling menekan dan menciptakan berbagai peluang. Sementara itu di pinggir lapangan, van den Burg terlihat aktif memberi instruksi, menunjukkan betapa ia sangat serius menepati janjinya. Ia tidak hanya memimpin dari belakang layar, tapi juga hadir secara penuh untuk mendampingi setiap detik perjuangan timnya di lapangan hijau. Kini setelah peluit panjang dibunyikan dan pertandingan resmi berakhir, semua mata tertuju pada hasil akhir dan dampaknya terhadap masa depan Timnas Indonesia U23. Apapun hasilnya, satu hal yang pasti janji Gerald van den Burg telah menjadi bagian dari sejarah pertandingan ini. Ia telah menghidupkan harapan, membangkitkan kepercayaan, dan memperlihatkan bahwa Timnas Indonesia bisa tampil penuh semangat saat bertarung di depan publiknya sendiri. Bagaimana menurut kalian soal janji dari pelatih Gerald van den Burg dan jalannya pertandingan tadi malam? Apakah menurut kalian para pemain berhasil menjawab janji itu di lapangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, siapa tahu justru pendapatmu yang paling menggambarkan perjuangan luar biasa Garuda Muda malam ini. Nasib Gerald van den Burg usai pertandingan Timnas Indonesia di final Piala AFF U23. Pertandingan final Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam akhirnya resmi berakhir. Laga yang sangat dinanti-nanti ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam, 29 Juli 2025. Dengan atmosfer luar biasa yang tercipta dari dukungan puluhan ribu supporter Merah Putih. Untuk kalian yang belum tahu hasilnya, bisa langsung lihat di thumbnail video ini karena hasilnya sudah jelas. Dan seperti yang sudah diprediksi banyak pihak, laga ini menyimpan begitu banyak drama dan emosi. Namun satu hal yang menarik untuk dibahas pasca pertandingan ini adalah nasib pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg. Banyak yang menebak masa depan sang pelatih bakal ditentukan lewat hasil pertandingan malam ini. Namun rupanya PSSI sudah mengambil keputusan sebelum pertandingan final dimulai, Gerald van den Burg tetap dipertahankan sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 apapun hasil akhirnya.
Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh pihak PSSI dan menjadi sinyal bahwa federasi kini lebih berpikir jangka panjang. Mereka menilai bahwa performa Indonesia selama turnamen mulai dari fase grup hingga menembus final adalah bukti bahwa Vandenborg mampu mengangkat kualitas permainan Garuda Muda. Bahkan saat Indonesia sempat tertinggal 1-0 di babak pertama tadi malam, mental para pemain tidak runtuh. Mereka tetap bermain penuh determinasi dan itu adalah hasil dari pembinaan mental yang baik dari sang pelatih. Sejak awal kehadirannya, Vandenborg memang menunjukkan pendekatan berbeda. Ia tak hanya memoles taktik dan strategi, tapi juga membangun karakter tim muda ini dengan fondasi yang kuat. Kemenangan dramatis atas Thailand di semifinal menjadi bukti bahwa anak-anak asuhnya punya semangat juang tinggi, bahkan dalam situasi sulit. Selain kabar soal Vandenborg, satu hal lain yang juga sudah ramai dibicarakan sejak sebelum laga adalah soal bonus besar yang dijanjikan oleh PSSI jika Indonesia berhasil menjadi juara. Manajer Timnas U23 Ahmed Zaki Iskandar sudah menyatakan bahwa bentuk apresiasi itu sudah disiapkan jauh hari. Ia menyebut pastinya ada apresiasi dari PSSI, itu sudah pasti. Dan memang target-target sudah dicanangkan sejak awal. Meski jumlahnya tidak disebutkan secara pasti, bonus ini menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Tak hanya dari federasi, publik juga berharap pemerintah ikut memberikan penghargaan jika Indonesia mampu membawa pulang trofi juara. Dan jika kamu sudah tahu hasilnya lewat thumbnail tadi, kamu pasti tahu perjuangan anak-anak muda Indonesia layak mendapatkan lebih dari sekadar tepuk tangan. Laga tadi malam menjadi puncak dari perjalanan luar biasa Garuda Muda di Piala AFF U2030 2025. Apapun hasil akhirnya, kita patut bangga dengan pencapaian mereka. Dan yang lebih penting, fondasi masa depan sudah mulai terbentuk. Vandenborg dipertahankan, pemain-pemain muda tampil percaya diri, dan dukungan dari federasi pun semakin konkret. Sekarang kami ingin tahu pendapat kalian. Apakah kalian setuju dengan keputusan PSSI mempertahankan Gerald Vandenborg? Bagaimana pendapat kalian soal performa Timnas Indonesia sepanjang turnamen ini? Dan menurut kalian, apakah bonus besar memang layak diberikan untuk perjuangan para pemain muda ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, mari kita rayakan semangat juang Garuda Muda bersama-sama.